Sebelum melihat video ini perlu diketahui bahwasanya video ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah Islam dan moderasi beragama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Saikan Muhid SAG selaku dosen pengampu mata kuliah Islam dan Moderasi Beragama, dan tidak lupa teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup dan indikator atau ciri-ciri moderasi beragama. Perlu kita ingat bahwasanya moderasi beragama bukan moderasi agama. Kenapa? Karena agama itu tidak akan pernah bisa untuk dimoderasikan. Nah, untuk moderasi beragama sendiri itu definisinya itu adalah cara memahami dan mengamalkan ajaran agama yang telah ditekankan kepada kepentingan kemanusiaan atau humanisme. Artinya pemahaman dan pelaksanaan ajaran agama yang mengutamakan kemaslahatan, kedamaian bersama. Nah, di sini juga dalam moderasi beragama itu ada beberapa macam-macam pendekatan dalam memahami dan mengamalkan agama, seperti pendekatan dogmatis, terus psikologis, pragmatis, sosiologis, dan yang terakhir yaitu filosofis atau rasional. Baik, tadi saya sudah menjelaskan mengenai definisi dari moderasi beragama. Sekarang kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu ruang lingkup moderasi beragama. Nah, berhubung tadi saya sudah menjelaskan mengenai definisi dari moderasi beragama tadi, jadi dalam moderasi beragama itu yang dimoderasi bukan agama, tetapi cara memahami, cara berpikir, dan cara menjalankan ajaran agama. Contohnya seperti cara memahami bagaimana cara bertoleransi antar agama, terus cara bermusyawarah dalam kehidupan sosial dan berbangsa bernegara, dan banyak lagi contoh-contoh yang berkaitan dengan moderasi beragama. Jadi kesimpulannya yaitu ruang lingkup moderasi beragama itu terletak pada cara memahami, cara berpikir, dan menjalankan ajaran agama. Dengan kata lain, itu ruang lingkup moderasi beragama adalah budaya beragama. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang budaya beragama. Apa maksudnya budaya beragama itu? Jadi jika kita definisikan, budaya itu adalah hasil keyakinan manusia, hasil pemikiran, ciptaan berupa perilaku yang ada di tengah-tengah masyarakat yang dilakukan secara turun-menurun sejak zaman nenek moyang sampai sekarang. Nah, jika kita gabungkan budaya beragama, itu adalah hasil keyakinan, pemikiran, dan perilaku terhadap ajaran agama, misalnya seperti pemikiran terhadap ayat dan hadis, bentuk perilaku, cara membaca sholawat, dan cara bermusyawarah, dan banyak lagi macam-macamnya. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu indikator atau ciri-ciri moderasi beragama. Nah, pada materi ini kita definisikan bahwasanya indikator atau ciri-ciri moderasi beragama itu adalah tanda-tanda seseorang itu dapat dikatakan memiliki moderasi beragama. Terus indikator atau ciri-ciri ini juga bisa dilihat dari sikap, perilaku sosialnya juga. Oleh sebab itu, indikator atau ciri-ciri moderasi beragama ini dapat dilihat dari 4 aspek, yaitu yang pertama dari aspek kebangsaan atau nasionalisme, yang kedua yaitu dari aspek yang kedua dari aspek keagamaan, di beragama, terus yang ketiga dari aspek kehidupan sosial, dan yang keempat itu dari aspek cara memperlakukan budaya atau tradisi yang ada di tengah-tengah masyarakat, baik tradisi yang lahir dari ajaran agama maupun tradisi yang lahir bukan dari ajaran agama. Nah, saya berikan contoh, yaitu tradisi
yang lahir dari ajaran agama itu seperti tahlilan, terus ziarah kubur dan banyak lagi. Tapi saya ini menyimpulkan kalau tradisi yang lahir dari ajaran agama itu yang bersangkut pautkan dengan Tuhan. Terus yang tradisi yang lahir bukan dari ajaran agama itu seperti sedekah, terus wayang, terus ketoprak. Nah, kalau tradisi ini itu saya menyimpulkan bahwasanya ini bersangkut paut dengan lebih ke sesama manusia itu. Nanti tentang aspek-aspek ada definisinya sendiri. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu tentang 4 macam indikator atau ciri-ciri moderasi beragama. Dari yang pertama yaitu dari aspek kebangsaan. Nah, moderasi beragama dalam konteks ini adalah kesediaan atau kesanggupan menerima Pancasila itu sebagai dasar negara. Moderasi beragama juga dari aspek kebangsaan ini berarti memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi, mempertahankan dengan sepenuh hati bahwasanya Pancasila itu sebagai dasar negara, tidak lagi memiliki keyakinan dan keinginan untuk mendirikan sistem negara Islam atau mengganti Pancasila dengan Islam sebagai dasar negara. Nah, untuk indikator yang kedua yaitu dari aspek cara beragama. Nah, moderasi beragama dalam konteks ini itu definisinya adalah kesanggupan untuk menjalankan atau praktik toleransi dalam beragama, baik toleransi interumat beragama atau sesama muslim, maupun toleransi antarumat beragama atau bertoleransi dengan agama lain. Itu untuk pengertian moderasi beragama dari pengertian tersebut. Kita lanjut ke yang ketiga yaitu dari aspek kehidupan sosial. Nah, pada konteks ini pengertian moderasi beragama adalah kesediaan atau kesanggupan untuk selalu taat dan patuh kepada aturan atau hukum yang berlaku. Kesanggupan menyelesaikan semua permasalahan dengan cara damai sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dengan kata lain, moderasi beragama dari aspek kehidupan sosial ini adalah cinta damai, anti kekerasan, tidak suka konflik, dan menyelesaikan semua permasalahan itu sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Lanjut ke indikator yang keempat yaitu dari aspek tradisi. Nah, pada konteks ini definisi dari moderasi beragama adalah kesanggupan untuk menghargai dan menghormati tradisi yang sudah berjalan di tengah masyarakat dari dahulu sampai sekarang, baik tradisi dari keagamaan maupun tradisi non-keagamaan. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya indikator tersebut yaitu indikator moderasi beragama itu mencakup yang pertama yaitu dari nasionalisme, yang kedua toleransi, yang ketiga anti kekerasan, dan yang terakhir yang keempat yaitu menghargai atau nguri-nguri tradisi. Mungkin cukup demikian penjelasan mengenai ruang lingkup dan indikator moderasi beragama, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.